Sekarang kita akan masuk ke topik yang baru, yakni mengenai listrik arus bolak-balik atau sering dikenal dengan istilah listrik AC dari kata alternating current. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana ketika komponen-komponen listrik seperti kapasitor, resistor, dan yang terakhir kemarin kita pelajari yakni induktor. Jadi ini adalah suatu kumparan. Nah, bagaimana komponen-komponen listrik ini ketika kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik. Nah, untuk membantu kita nanti dalam menganalisa listrik arus bolak-balik ini, pertama kita akan mengingat kembali mengenai dasar-dasar trigonometri, khususnya bagaimana menggambar fungsi sinus dan kosinus. Tentu kita tahu bahwa pada saat kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, dan misalkan sisi siku-sikunya di sini X, Y, dan misalkan Z, maka apabila ada sebuah sudut theta di sini, sinus theta kita definisikan sebagai perbandingan sisi yang di depan theta dengan sisi miring. Dan kosinus theta kita definisikan sebagai perbandingan sisi yang ada di samping theta dibagi sisi miring. Nah, sebagai contoh misalkan kalau sudut tetanya 30 derajat, nah kita mengingat beberapa nilai istimewa pada sisi siku-sikunya, seperti yang panjang adalah akar 3, lalu yang di depan 30 derajat 1, sedangkan di sini sisi miringnya 2. Maka kita dapat mencari nilai dari sinus 30 derajat dalam hal ini sama dengan setengah. Lalu kosinus 30 derajat dalam hal ini setengah akar 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimanakah nilai-nilai dari fungsi trigonometri tadi dalam kuadran-kuadran yang ada di sini. Jadi kita mengenal ada 4 kuadran, yakni dari sudut 0 hingga 90, lalu dari 90 hingga 180, dari 180 hingga 270, dan yang terakhir kuadran keempat dari sudut 270 hingga 360 atau kembali ke 0. Nah, tentu kita mengingat bahwa pada kuadran pertama semua nilai fungsi trigonometri positif. Lalu di kuadran kedua hanya sinus, di kuadran ketiga tangen, dan di kuadran keempat kosinus. Lalu kalau kita gambarkan bagaimana nilai-nilai dari sinus sudut mulai dari 0 hingga 360 derajat, kita mendapati suatu grafik seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi sinus, di mana grafiknya akan periodik setelah 360 derajat. Nah, yang ingin saya sampaikan atau ingatkan kembali adalah bagaimana menggambar grafik ini. Tentu bisa dibayangkan di sini bahwa kita memiliki suatu lingkaran dengan jari-jari yang besarnya adalah sebesar 1 satuan. Nah, ini kita gambar dahulu sebuah lingkaran. Agak kurang bagus bentuknya, tapi bisa kita gunakan. Nah, jadi grafik sinus itu kita buat ketika ada suatu benda, misalkan A, bergerak dari sudut ini 0 derajat. Lalu misalkan dia sampai di suatu tempat, sudutnya 30 derajat. Nah, proyeksinya dia ke samping sini, ini adalah nilai dari sinusnya.
Jadi ini sudut 30 derajat. Lalu ketika dia berputar lagi, maka proyeksinya di sini, nah ini adalah nilai dari sinus 60. Lalu ketika mencapai sudut 90, ini adalah nilainya. Lalu seterusnya kita proyeksikan ketika A tadi bergerak melingkar. Lalu berikutnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita hubungkan titik-titik ini semua nanti, maka demikian kita mendapati suatu grafik yang berbentuk sinus. Jadi sekali lagi dapat dibayangkan bahwa suatu grafik dari fungsi sinus dibuat dengan seolah-olah ada suatu benda yang sedang bergerak melingkar, di mana benda ini menghasilkan suatu sudut di sini, ada sudut yang ditempuhnya, dan benda yang bergerak melingkar tersebut memiliki suatu kecepatan sudut yang tetap, yakni omega. Nah, bagaimana dengan fungsi kosinus? Fungsi kosinus juga mirip, namun kita tentu mengingat bahwa untuk fungsi kosinus dimulai dari nilai maksimumnya. Nah, seperti ini grafiknya, lalu dia berulang kembali. Jadi ini adalah 360 derajat, ini 180 derajat, dan dia dimulai dari maksimum. Nah, ketika membuat grafik kosinus ini, kita juga bisa membayangkan ada suatu benda yang sedang bergerak melingkar, namun benda tersebut bukan mulai dari suatu titik yang sama dengan benda yang bergerak untuk fungsi sinus, tapi dia mendahului 90 derajat. Jadi ini adalah letak bendanya mula-mula. Lalu dia berputar. Jadi ini pertama di sini proyeksinya, terus berputar dan seterusnya. Tentu bagi beberapa dari adik-adik sekalian sudah paham atau pernah menggambarkan grafik dari fungsi kosinus ini, yakni membayangkan adanya suatu benda yang bergerak melingkar juga, namun dimulai dari titik ini. Sehingga nanti ketika proyeksi dari nilainya digambarkan, akan menghasilkan kurva seperti yang ada di sini, yakni kurva dari fungsi kosinus. Nah, kita akan menggunakan suatu pendekatan ketika mempelajari bagaimana nanti tegangan dan arus pada komponen-komponen listrik seperti kapasitor, resistor, dan induktor dengan menggunakan bantuan analogi, yakni seperti suatu benda yang bergerak melingkar yang nanti kita sebut dengan nama fasor.